Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan membahas beberapa kemampuan dan kekuatan para Fullbringer. So, enjoy this video and welcome to Bleach Universe. お姉ちゃんが来た。Sebagaimana kita tahu, Fullbring adalah sebuah kekuatan yang memungkinkan penggunanya untuk memanipulasi jiwa yang berada di semua materi fisik. Kekuatan ini lahir ketika kepingan Soul King yang ada di dalam tubuh seseorang bangkit akibat adanya intervensi dari kekuatan Hollow. Secara umum, dengan cara memanipulasi jiwa, mereka manusia yang mendapat kekuatan Fullbring dapat melakukan sesuatu yang di luar batas wajar. Seperti berjalan di atas air, melompat lebih tinggi, bergerak lebih cepat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, para pengguna Fullbring ini memiliki kemampuan khusus tersendiri yang saling berbeda satu sama lain. Perbedaan ini tergantung dari kepribadian, jiwa, serta kecintaan mereka terhadap sesuatu. Dan ya, kali ini dari sekian banyaknya kekuatan Fullbring yang ada, kita akan coba membahasnya satu persatu. Moe Shishigawara dengan kekuatan Jackpot Knuckle. Kemampuan Fullbring milik Moe adalah mampu memanipulasi kemungkinan. Dengan memfokuskan kekuatan Fullbringnya melalui cincin jari di tangannya, Moe dapat memberikan pukulan jackpot yang sangat amat kuat. Atau secara jelasnya, dengan memanipulasi kemungkinan itu pada cincin tersebut, pukulan lemah yang dilancarkan Moe akan menjadi terasa sangat kuat bagi lawan. Namun sayang, ada satu kelemahan dari kemampuannya ini, yaitu semakin sering Moe menggunakan Fullbringnya pada target yang sama, maka semakin kecil pula peluangnya untuk dapat melancarkan pukulan jackpot. どういう意味で俺のフルブリングはジャックポットナックル Jackie Tristan dengan kekuatan Dirty Boots. Jackie mengaktifkan kekuatan Fullbringnya dengan cara menggosokkan sepatu bootnya bersama-sama. Setelah diaktifkan, sepatu boot dan penampilan Jackie seketika berubah wujud. Dalam mode ini, kekuatan serta kecepatan Jackie akan semakin meningkat ketika sepatu bootnya dibuat semakin kotor, baik oleh lumpur, darah, ataupun zat lainnya. Lalu, pada momen di mana dia mendapat kekuatan Fullbring Ichigo dari Ginjo, Jackie mendapat penampilan baru yang disertai dengan peningkatan pada kekuatan fisiknya. Peningkatan kekuatan ini sangat amat drastis, sampai-sampai hanya dengan melangkahkan kakinya saja, dia sudah bisa membuat tebing-tebing di sekitarnya hancur. Berbeda dari Fullbringer pada umumnya, Jackie memiliki kemampuan untuk dapat menghancurkan dan menghilangkan kekuatan Fullbringnya sendiri dengan menciptakan sebuah ledakan yang besar. ジャッキー・トリスタンよ。よろしく。ダーティー・ブーツ。Riruka Dokugamine dengan kekuatan Dollhouse. Kekuatan Fullbring Riruka memberikannya kemampuan untuk dapat bebas memindahkan orang dan benda ke dalam sebuah wadah yang dia inginkan. Jika wadahnya terlalu kecil, maka secara otomatis target tersebut akan diperkecil terlebih dahulu. Dan untuk mengubah target kembali pada keadaan normal, Riruka hanya perlu bersin pada target, atau bisa juga dengan menghancurkan tempat yang dijadikan sebagai wadahnya. Selain itu, Riruka juga memiliki beberapa teknik yang dia dapatkan setelah diberi kekuatan Fullbring Ichigo oleh Ginjo. Teknik itu diantaranya mampu menempatkan seorang target ke dalam sebuah boneka kecil yang dia pilih. Dia juga bisa menempatkan dirinya sendiri ke dalam tubuh seseorang hingga membuat orang tersebut pingsan seketika. Selama bersembunyi di dalam tubuh orang itu, Riruka memiliki akses ke pikiran orang tersebut. Dia juga akan sulit dideteksi karena kehadirannya tidak akan bisa dirasakan. 私のフルブリングはドールハウス。フルブリンガーはただの人間じゃないわよ。アディクションショット。
Yukio Hans dengan kekuatan Invaders Must Die. Yukio dapat mengaktifkan kekuatan Fullbring-nya melalui konsol video game, yang mana dengan konsol game tersebut, Yukio akan mampu memindahkan seseorang ke dalam dimensi yang dia ciptakan sendiri di dalam dunia game. Ketika seseorang masuk ke dalam dimensi tersebut, Yukio memiliki akses untuk mengontrol dimensi tersebut melalui konsolnya. Di sana dia mampu mengubah kondisi lingkungan seperti cuaca, gravitasi, waktu, medan, serta juga mampu menciptakan holografik karakter yang dia inginkan. Kekuatan ini sangat berguna sebagai tempat untuk berlatih, karena di dalamnya tidak ada risiko kematian yang akan dialami oleh target. Kemudian setelah mendapat kekuatan Fullbring Ichigo dari Ginjo, kekuatan Yukio pun berevolusi menjadi Digital Radial Invaders, yang mana kekuatan ini memungkinkan Yukio untuk membawa bagian dari dunia gamenya ke dalam dunia nyata. Dan dengan kemampuan barunya tersebut, Yukio juga memiliki akses ke berbagai kemampuan baru, seperti mampu menyamarkan diri ke area sekitar hingga membuat dirinya hampir tidak terlihat. Dia juga dapat memunculkan berbagai serangan seperti pisau, rudal, perisai, atau bahkan monster yang dia program untuk menghancurkan lawannya. Namun sayang, kekuatan berbasis virtual reality ini memiliki satu kelemahan, yaitu ketika konsol video gamenya mati atau kehabisan baterai, maka kekuatannya pun akan berakhir. 気づかなかったの？敵を倒したじゃなくて、しかしかわされてしまっただよ。デジタルラジアルインベイダーズ。Inoue Orihime dengan kekuatan Shunshin Rika. Sebelumnya, mungkin kita bertanya-tanya tentang kemampuan jenis apa yang dimiliki oleh Orihime. Hingga akhirnya pada sebuah novel Bleach berjudul Can't Fear Your Own World, Urahara mengungkap bahwa kekuatan Orihime merupakan bagian dari kekuatan Fullbring. Bisa dilihat Orihime memiliki kekuatan Fullbring bernama Shunshin Rika yang dimanifestasikan ke dalam bentuk sepasang jepit rambut berbentuk bunga kelopak 6. Dari jepit rambut tersebut, Orihime dapat mengeluarkan 6 roh yang memiliki penampilan dan karakteristik yang berbeda. Mereka diantaranya adalah Ayame, Baigon, Hinaguki, Lily, Shuno, dan juga Tsubaki. Melalui berbagai kombinasi ke-6 roh tersebut, Orihime memiliki berbagai teknik yang bisa dia gunakan untuk bertarung, seperti Santen Keshun untuk perisai pertahanan, Soten Kishun untuk penyembuhan, Koten Janshun untuk melakukan serangan, serta Shiten Koshun yang bisa digunakan untuk bertahan sekaligus menyerang. Namun selama cerita anime Bleach ini berlangsung, Orihime dapat dikategorikan sebagai seseorang yang handal dalam pertahanan dan penyembuhan. Giriko Kutsuzawa dengan kekuatan Time Tells No Lies. Kekuatan Fullbring Giriko adalah mampu mengatur timer pada benda ataupun makhluk yang dia targetkan. Siapapun target yang terkena teknik ini mau tidak mau harus menuruti aturan waktu yang dibuat oleh Giriko. Karena jika si target tidak menuruti aturan ini, maka dia akan dibinasakan oleh api yang menyala. Selain itu, melalui kekuatan Fullbring tersebut, Giriko juga memiliki sebuah teknik di mana dia mampu mengubah angka-angka pada jamnya menjadi sebuah tembakan berskala kecil. Pada suatu momen, setelah menerima kekuatan Fullbring Ichigo dari Ginjo, Giriko mendapatkan sebuah penampilan baru. Dia juga mampu berubah wujud menjadi bentuk yang jauh lebih besar, berotot, dan mirip seperti monster. Yang mana kekuatan ini memberikannya peningkatan pada segi kekuatan fisik yang cukup luar biasa. Sado Yasutora dengan kekuatan Brazo Izquierda del Diablo. Sama seperti Orihime, jenis kekuatan Sado yang merupakan kekuatan Fullbring ini juga baru terungkap dalam novel Bleach Can't Fear Your Own World. Kekuatannya sendiri adalah mampu merubah lengannya menjadi bentuk yang lebih kekar dan kuat. Pada lengan kanannya, Sado memiliki kekuatan bernama Brazo Derecha de Gigante.
Kemampuan ini memberinya peningkatan pada kekuatan fisik, daya tahan tubuh, serta mengubah lengan kanannya menjadi lebih hitam dan kekar. Dengan perubahan ini, Sado dapat melancarkan sebuah serangan kuat bernama El Directo, yang mana merupakan pukulan dahsyat yang kekuatannya ditingkatkan melalui dorongan Reiatsu dari bahunya. Selain untuk penyerangan, lengan kanannya ini juga bisa digunakan sebagai pertahanan, yaitu dengan mengubah bentuknya menjadi sebuah perisai. Selanjutnya, pada lengan kiri, Sado memiliki kekuatan bernama Brazo Izquierda del Diablo. Berbeda dari lengan kanan yang mampu melakukan pertahanan, lengan kiri ini hanya difokuskan dalam hal penyerangan. Ketika diaktifkan, lengan kiri Sado berubah menjadi warna putih disertai garis merah di sepanjang lengannya. Pada perubahan ini, Sado mendapat peningkatan kekuatan pada lengan kirinya serta mampu melancarkan sebuah serangan bernama La Muerte, yang mana dengan mengumpulkan Reiatsu di genggaman tangannya, Sado dapat menciptakan sebuah pukulan yang memiliki daya hancur luar biasa. Da Muerte. Kurosaki Ichigo. Kekuatan Fullbring Ichigo dimanifestasikan pada lencana Shinigami yang sebelumnya diberikan oleh Ukitake. Saat diaktifkan, Ichigo seketika dibalut oleh pakaian tempur berwarna putih yang menutupi hampir seluruh bagian tubuhnya. Sementara lencana Shinigaminya berubah memanjang membentuk sebuah pedang layaknya Zanpakuto. Tidak seperti Fullbring kebanyakan yang memiliki kemampuan unik, Fullbring Ichigo hanya memberikannya perubahan penampilan beserta peningkatan kekuatan fisik. Maka dari itu, Fullbring Ichigo ini dikategorikan sebagai Fullbring tipe armor. Akan tetapi, meski tidak memiliki kemampuan unik, Ichigo secara drastis mendapat peningkatan kekuatan dan kecepatan yang sangat luar biasa. Dan dengan peningkatan ini, Ichigo bahkan sampai bisa menghasilkan puluhan bayangan dari pergerakan cepat yang dia lakukan. Dan tak hanya itu saja, Ichigo juga mampu meluncurkan sebuah tendangan dahsyat yang memiliki daya hancur luar biasa. Selain peningkatan tersebut, dalam mode ini, Ichigo juga dapat menembakkan gelombang energi biru dari pedangnya, yang mana kita kenal dengan serangan Getsuga Tensho. Walau tidak sebesar atau sekuat saat masih menjadi Shinigami, tapi serangan ini lumayan kuat untuk menyebabkan kerusakan yang cukup besar. Shukuro Tsukishima dengan kekuatan Book of the End. Kekuatan Fullbring Tsukishima ini dimanifestasikan ke dalam bentuk sebuah buku yang dapat diubah menjadi sebuah katana. Kemampuannya adalah mampu memasukkan keberadaan dirinya ke dalam masa lalu target. Hal ini dilakukan dengan cara menebas tubuh target atau bisa juga dengan menusuknya. Untuk cara kerjanya sendiri, kemampuan ini bukan memanipulasi waktu ataupun ingatan milik target, melainkan secara nyata Tsukishima benar-benar hadir di dalam masa lalu sang target. Dengan kemampuan ini, Tsukishima nantinya akan mendapat pengetahuan lengkap tentang ingatan para target. Sehingga dengan melakukan hal tersebut, dia pun mampu menggali informasi terkait teknik dan kelemahan yang dimiliki targetnya. Selain pada manusia, kemampuan untuk hadir di masa lalu ini juga bisa bekerja pada benda yang mati. Misalnya, dengan menebas tanah, Tsukishima dapat mengubah sejarahnya untuk memasang perangkap di sana, seolah-olah dia telah melakukannya sejak lama. 違うよ。これはフルブリング。僕のフルブリング。ブックオブジエンド。安心していいよ。Kugo Ginjo dengan kekuatan Cross of Scaffold. Kekuatan Fullbring milik Ginjo dimanifestasikan ke dalam bentuk sebuah liontin yang dapat diubah menjadi sebuah pedang besar bermata dua. Pada saat pertarungan, pedang ini mampu menembakkan sejumlah besar Reiatsu hijau yang mampu menciptakan ledakan besar. Selain itu, dengan menggabungkan lencana Shinigaminya pada pedang tersebut, Ginjo memiliki kemampuan untuk menyerap kekuatan Fullbring orang lain ke dalam pedangnya.
Dan dengan menggabungkan kekuatan itu bersama Reiatsunya sendiri, Ginjo pun mampu menggunakan teknik yang sama seperti yang dimiliki oleh orang yang diserapnya. Seperti teknik Getsuga Tensho dan armor pelindung yang dia dapatkan setelah menyerap kekuatan Fullbring milik Ichigo. Bahkan dengan penyerapan ini, kekuatan spiritual Ginjo akan meningkat secara drastis, yang mana hal ini membuat serangan pedangnya menjadi jauh lebih dahsyat. Selain mampu menyerap kekuatan Fullbring milik orang lain, Ginjo juga mampu membagikan kekuatan Fullbring miliknya ataupun milik orang lain kepada orang-orang yang ingin dia bagikan. Aura Michibane. Berbeda dari para pengguna Fullbring kebanyakan, Aura tidak hanya memiliki kepingan Soul King di dalam jiwanya, melainkan dia juga memiliki organ penting Soul King bernama Saketsu yang memberikannya kekuatan lebih hebat dari Fullbring yang lain. Dengan adanya unsur ini, Aura bisa dibilang menjadi pengguna Fullbring terkuat yang pernah ada. Dalam hal kekuatan, Aura mungkin tidak memiliki kemampuan khusus seperti para Fullbringer lain. Tapi dari segi penguasaan teknik dasar, dia jauh berbeda di tingkatan paling atas. Sebut saja beberapa teknik luar biasa yang dia miliki, salah satunya yaitu mampu memanipulasi jiwanya sendiri hingga menjadi tidak terwujud. Dengan melakukan ini, dirinya tidak akan bisa terlihat ataupun tersentuh layaknya udara. Aura juga memiliki kemampuan penyembuhan yang sangat luar biasa. Bahkan meski kepalanya sudah dipenggal, dirinya masih bisa tetap hidup dan sembuh seperti sedia kala. Lalu untuk teknik penyerangannya, Aura mampu menciptakan naga elemen raksasa yang tercipta dari unsur air dan lava. Kekuatannya sangat kuat, bahkan jika dibandingkan, serangan ini setara dengan Hado 99 Goryu Tenmetsu. Uragaeri nasai. Well, teman-teman, segitu saja untuk pembahasan di video kali ini. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.